Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Kita memulaikan ibadah kita saat ini dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita muliakan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 22 ayat 2 sampai 6. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatan yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya berkenang-kenang, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Amin. Disilakan kita duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, nas pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Sengsara yang keempat ini terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 161,
segala kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari hukum Tuhan itu dan diperhadapkan dengan hukum Tuhan tersebut, kita sadar kita tidak mampu hidup berdasarkan firman Tuhan itu. Karena itu marilah kita mengakui dosa kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan Allah. Pengakuan dosa ini kita sampaikan di dalam saat teduh, di dalam hati pribadi masing-masing kita. Kita berdoa. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku.
Menerima berita anugerah Allah, jemaat Tuhan diundang kita sekalian berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Tuhan Allah. Firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaib benar, Kidung Jemaat 40. Selanjutnya saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena nama Tuhan Yesus dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan Allah. Dengarkanlah firman-Nya yang memanggil kita mengikuti jalan sengsara Kristus menurut 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antaramu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kidung Jemaat 158, ku ingin menghayati. Sengsara
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Sebelum kita membaca firman-Nya, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan Allah, hendak kami baca dan renungkan di persekutuan ini. Kami memohon, utuslah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, supaya kami sanggup memahami kehendak-Mu dan juga melakukan kehendak-Mu di hidup kami. Berfirmanlah demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu tersedia bagi kita menurut kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kembali dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan sebuah suasana yang menggambarkan begitu indahnya, begitu menyejukkannya ketika Tuhan mengundang umatnya untuk datang kepadanya. Bagaimana tidak saudara-saudara, undangan Tuhan yang begitu indah ini memberi jaminan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Siapa yang haus diberi minum, siapa yang lapar diberi makan, siapa yang tidak punya uang diberinya gandum tanpa uang pembeli, dan anggur dan susu tanpa bayaran. Apa maksud dari undangan ini dan seperti apa latar belakang firman Tuhan ini? Ini penting untuk kita renungkan bersama. Dan kemudian apa sesungguhnya yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan sediakan kalau ia mengundang umatnya datang kepadanya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan mengundang orang yang haus, orang yang lapar, orang yang tidak memiliki uang untuk datang kepadanya, dan dia menyediakan segala sesuatu itu dengan penuh dan cuma-cuma,
Ini sesungguhnya yang pertama mau menjelaskan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu dan Tuhan itu mempunyai segala sesuatu. Dialah yang punya segala-galanya. Kenapa? Kemudian saudara-saudara, Tuhan menyampaikan undangan ini kepada umatnya. Ada apa dan peristiwa apa yang terjadi dan mereka alami. Saudara-saudara, di zaman Yesaya bahwa ada kecenderungan ketika umat Tuhan baik Yehuda maupun Israel itu berada di kehidupan di tengah ketidakpastian akan masa depan. Mereka seringkali mengandalkan kehidupan mereka, berjuang mati-matian dengan kekuatan sendiri dan meletakkan semua pengharapan dan masa depan atas kondisi dan hidup mereka sendiri. Sehingga saudara-saudara, dalam perjuangan itu ketika mereka mati-matian berkorban untuk memperoleh segala sesuatu, sepertinya hidup itu tiada makna dan tidak ada kelanjutannya. Hidup begitu-begitu saja dan sepertinya semua menjadi kesia-siaan mereka alami. Tuhan memperhatikan situasi dan kondisi hidup ini. Bahwa hidup mereka, saudara-saudara, adalah hidup yang diwarnai dengan ketidakpastian akan masa depan sehingga mereka menjalani hidup itu apa adanya. Tidak ada perjuangan yang mengarah kepada masa depan yang tersimpan di benak mereka akan dalam bentuk dan wujud pengharapan. Tuhan melihat keadaan ini dan sebagaimana saudara-saudara konteks bahwa umat Tuhan di kala itu ada dalam kehidupan di mana mereka harus terbuang, di mana mereka terpisah seorang dengan yang lain. Hidup mereka menjadi hidup yang harus diperjuangkan mati-matian, tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya Tuhan selalu memberi diri dan bersedia berkenan untuk mereka temui. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah mereka semua hidup mengandalkan diri mereka, menganggap Tuhan sudah tidak ada bersama mereka. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengundang umat itu untuk datang kepadanya, ini bukan sekedar dimaksudkan membawa mereka keluar saja dari krisis, tidak. Bukan sekedar undangan yang mau membawa mereka keluar dari kekurangan makanan dan minuman dan masa depan itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ternyata dengan undangan itu mau memberi dirinya, mau mengikat perjanjian abadi dengan umat itu. Dan kalau perjanjian abadi telah terwujud dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, itu berarti menjadi jaminan bagi mereka di dalam kehidupan untuk meraih masa depan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ada kecenderungan yang menjadi sikap mereka, yaitu mengandalkan hidup mereka. Mereka memberontak kepada Tuhan Allah, mereka mengandalkan dan menyandarkan hidup pada kekuatan sendiri, dan tidak sedikit di antara umat itu kemudian kehilangan arah dalam menikmati kehidupan. Segala sesuatu yang mereka hidupi seakan tidak ada makna. Semua menjadi sia-sia. Itu jelas tergambar bagaimana Tuhan menegur mereka. Maka melalui firman-Nya dikatakan bahwa untuk apa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Untuk apa jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini mau menegaskan bahwa hidup umat Tuhan itu ada dalam kehidupan yang tidak terarah. Mereka menikmati hidup hanya kenikmatan sesaat. Tidak ada tujuan dan tidak ada arah dari mereka berjuang dan dari hasil perjuangan mereka. Kalau Tuhan katakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, artinya bahwa umat itu sepertinya hidup di dalam gaya hidup di mana mereka itu mempergunakan kehidupan yang tidak penting. Mengupayakan segala sesuatu untuk mereka miliki, tetapi segala sesuatu itu tidak penting dalam kehidupan pokok mereka.
Roti menunjuk kebutuhan pokok. Dan bagaimana mereka kemudian harus berjeri lelah, tetapi jeri lelah mereka itu, upah dari jeri lelah mereka itu tidak mengenyangkan mereka, tidak membuat mereka puas. Ini menunjuk kehidupan yang hanya sesaat. Disinilah Tuhan tahu bahwa kondisi hidup yang seperti ini adalah kondisi hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan. Dan ini bukan rancangan Tuhan atas mereka. Tuhan merancang mereka untuk menikmati perjanjian abadi dengan Tuhan. Dan ketika perjanjian abadi itu terwujud dengan Tuhan, maka Tuhan sungguh-sungguh menyediakan segala sesuatu bagi hidup mereka. Dan semua itu akan mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan katakan dalam firman ini bahwa Ia hendak mengikat perjanjian abadi dengan umatnya menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikannya kepada Daud, ini mau mengingatkan umat Tuhan itu bahwa perjanjian Allah ini adalah perjanjian yang memberi jaminan pemeliharaan atas hidup mereka secara turun-temurun. Bukan hanya hidup sesaat. Bukan hanya kenikmatan sesaat. Bukan hanya kehidupan yang tanpa arah. Janji Tuhan kepada Daud diberkati sampai pada keturunannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau perjanjian abadi ini Tuhan tawarkan kepada umat Tuhan setelah Dia mengundang umat Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang tersedia bagi Tuhan dan diberi dan dijamin oleh Tuhan Allah, Tuhan mengingatkan umat supaya yang pertama mereka mendengarkan Tuhan. Yang kedua supaya mereka mencari Tuhan. Yang ketiga supaya mereka meninggalkan kefasikan dan mereka kembali kepada Tuhan Allah. Itu berarti saudara-saudara, kondisi hidup yang dihadapi oleh umat Tuhan dan dijalani oleh mereka adalah kehidupan yang hanya dalam konsep dan konteks kehidupan manusiawi mereka tanpa bersama Tuhan. Itulah yang mengakibatkan mereka harus kehausan, mereka kelaparan, mereka tidak memiliki apa-apa, dan mereka jika pun menghasilkan dari jerih payah mereka, mereka selalu pada kesia-siaan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, dan rancangan Tuhan itu jauh tinggi melebihi rancangan setiap manusia. Maka kalau Tuhan mengundang umatnya, memanggil umatnya untuk datang kepadanya, ternyata rancangan Tuhan Allah ada di luar batas kemanusiaan kita. Dan Tuhan mau mengingatkan itu. Sehingga hidup manusia, hidup umatnya tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kehidupan kita pun, kita sering menyaksikan, apakah kita alami atau juga dialami orang lain, kita seringkali menyaksikan ada orang yang mati-matian berkorban di kehidupan ini. Berjeri lelah di kehidupan ini. Tapi hidupnya seakan tidak pernah menemui dan berjumpa pada kebahagiaan dan kepuasan. Setiap hal yang dilakukannya dengan perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar, toh juga tidak mendatangkan sukacita dan tidak mendatangkan sebagaimana keadaan hidup sebagaimana yang ia dambakan. Seakan-akan semua percuma. Kenapa ada hidup yang demikian? Kenapa terjadi kehidupan seperti ini? Kenapa ada orang yang mati-matian di kehidupan ini berkorban untuk mewujudkan apa yang diimpikan, untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, tetapi toh ketika itu terwujud, seakan-akan semua hampa. Ini mau menegaskan hidup sepertinya adalah hidup yang tidak bersama Tuhan dan tidak di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan. Kalau umatnya, mereka belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
upah jeripaya mereka untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini mau menegaskan hidup mereka bukanlah kehidupan yang ada dan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan katakan, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik. Kemudian dengarkanlah maka kamu akan hidup. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tuntutan Tuhan tidak banyak. Kalau Dia memberi jaminan, ada makanan, ada minuman yang tersedia tanpa membayar apa-apa. Ada jaminan hidup yang cuma-cuma yang Tuhan sediakan. Dia cuma minta, dengarkanlah, datanglah, sendengkanlah telingamu. Ini undangan Tuhan, sesungguhnya undangan yang mau menegaskan kepada setiap umat Tuhan bahwa segala sesuatu itu tersedia di dalam Tuhan. Tetapi dalam kenyataan hidup saudara-saudara, banyak orang kemudian yang tidak menunjukkan keimanan, yang meragukan janji Tuhan, sehingga sadar atau tidak di tengah dia berjuang dalam pengorbanan, dia selalu lebih terarah pada pengandalan diri sendiri, pada kekuatan sendiri. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ini mau menegaskan supaya manusia jangan hidup berdasarkan rancangannya sendiri. Manusia jangan hidup berjalan pada jalannya sendiri. Kalau Tuhan mengundang umatnya datang kepadanya, kalau Tuhan memanggil mereka untuk mendengarkan Dia, menyendengkan telinga kepadanya, datang kepadanya, ini mau menegaskan bahwa Tuhan mau menawarkan rancangannya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan mau menyatakan jalannya kepada setiap orang yang mau berjalan bersama Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ada di masa-masa sengsara. Sebagaimana yang selalu diingatkan, minggu-minggu sengsara ini adalah saat-saat di mana kita merenungkan kehidupan kita, bercermin pada pengorbanan dan penderitaan Kristus yang rela menderita sengsara, mati, disalibkan untuk kita. Apa hubungan dari firman Tuhan ini dengan masa-masa sengsara yang kita sedang jalani? Saudara-saudara, kita diingatkan supaya di kehidupan ini, kesengsaraan yang lahir akibat kita mengandalkan diri sendiri, akibat kita terpaku pada rancangan kita sendiri, akibat kita memaksakan diri berjalan di jalan sendiri, itu menjadi penderitaan yang harus ditanggalkan dan harus datang kepada Tuhan, supaya penderitaan dan kesengsaraan yang demikian berlalu dari hidup kita. Kita menderita, kita sengsara hanya oleh karena kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Itulah penderitaan yang benar-benar sesuai dengan konsep iman Kristen. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di kehidupan ini sebagaimana kondisi dan keadaan umat Yehuda dan Israel di zaman Yesaya. Oleh karena mengandalkan kekuatan dan menyandarkan hidup pada diri sendiri, tidak sedikit umat Tuhan di masa kini yang kehilangan arah dalam menikmati kehidupan ini. Tidak sedikit dari umat Tuhan di masa kini kemudian yang karena mengandalkan kekuatan sendiri, karena mengandalkan hidup pada rancangan dan jalan sendiri, kemudian harus menghadapi banyak perkara dari hasil perjuangannya semua sia-sia. Padahal Tuhan menawarkan secara cuma-cuma bagi kita jaminan dalam jerih lelah kita di kehidupan kita sebagai orang beriman. Tuhan menawarkan perjanjian abadi di mana kita menjadi milik dan umat kepunyaannya yang akan dipeliharanya siang dan malam, yang akan dipeliharanya senantiasa secara utuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini memang semua merindukan kebahagiaan, tetapi
kebahagiaan yang benar adalah kebahagiaan di dalam Tuhan, bukan kebahagiaan yang semu dan sementara. Itulah sebabnya Tuhan katakan, datanglah, dengarkanlah, sentengkanlah telingamu, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan di kehidupan ini di tengah kita berjuang. Saya yakin saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki pengorbanan kita, jerih payah kita akan berujung pada kesia-siaan. Kalau itu kita tidak kehendaki, maka sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini mau menyapa saudara dan saya. Ada undangan Tuhan bagi saudara dan saya. Barang siapa yang haus, datanglah, Tuhan memberi minum. Barang siapa yang lapar, datanglah, Tuhan menyediakan makanan. Dan semua itu tanpa bayaran, semua dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia Tuhan. Dan kalau demikian, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, terutama ketika kita diperhadapkan pada masa depan? Ingatlah saudara-saudara, masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Kalaupun kita punya rancangan dan kita punya jalan untuk ke sana menurut kita, maka ingatlah, rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari rancangan kita, demikian juga jalannya. Maka janganlah mengandalkan kehidupan kita, bahkan rancangan dan jalan kita pada kekuatan sendiri. Tuhan katakan rancangannya selalu adalah damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Tuhan memanggil kita di minggu sengsara ini untuk mendengarkan Dia, untuk menyendengkan telinga kepada Dia. Dia mau menawarkan perjanjian abadi yang bersifat turun-temurun dan terus-menerus di kehidupan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Janganlah kehilangan arah. Mari introspeksi dan renungkan diri kita. Apakah jerih payah kita selama ini seakan sia-sia? Apakah pengorbanan kita selama ini tidak ada makna? Apakah Tuhan tidak memberkati kita? Atau apakah yang kita perbuat itu semua tidak benar? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau ada hidup yang demikian, itu hidup yang hanya didasarkan pada rancangan dan pada jalannya sendiri. Percayalah, rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Maka datanglah kepadanya, penuhilah undangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Allah demi kemuliaan namanya. Dengarkanlah firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439 dan kita beri persembahan bagi Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, diundang kita berdiri dan kita berdoa. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Kami sudah ditebus dan diselamatkan. Karena itu kami memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah, lihatlah setiap hati yang mempersembahkannya, dan berkenanlah ini di hadapanmu demi hormat dan kemuliaan namamu. Amin. Hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami muliakan Engkau, Tuhan yang mengikat perjanjian abadi bagi kami umat-Mu.
yang selalu dengan lemah lembut mengundang kami datang kepadamu, yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan di kehidupan ini. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu, mengundang kami yang haus dan lapar, mengundang kami yang tidak empunya apa-apa, bahwa di dalam Engkau semuanya tersedia dan Engkau menganugerahkannya dengan cuma-cuma. Namun kami sadar Tuhan, Engkau selalu mengundang kami akan hal itu. Kami seringkali tidak mendengar, tidak menyendengkan telinga kepadamu. Bahkan kami mengandalkan kekuatan kami pada rancangan kami sendiri, pada jalan kami sendiri. Padahal rancangan-Mu bukanlah rancangan kami, jalan-Mu bukanlah jalan kami. Itu sungguh jauh tinggi. Ya Tuhan Allah, firman-Mu telah menyapa dan mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh penuh dengan kasih karunia. Mampukanlah kami untuk mendengar, untuk mengarahkan hidup, untuk menyendengkan telinga pada suara-Mu dan memenuhi undangan-Mu untuk datang kepadamu. Di kehidupan ini kami sering diperhadapkan pada kesia-siaan. Jerih lelah kami seakan tak berguna. Hasil dari pekerjaan bahkan dari perjuangan kami tak mengarahkan kami pada kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Kami diingatkan firman-Mu akan hal itu. Karena itu, ya Tuhan Allah, berilah kami kuasa Roh Kudus agar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu ini. Kami percaya masa depan kami sungguh penuh dengan damai sejahtera sebagaimana rancangan-Mu atas kami. Dalam hidup pribadi dan persekutuan, kami menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan pada rancangan-Mu kami mau berjalan pada jalan-Mu. Berkatilah kami masing-masing pribadi, berkati tiap rumah tangga kami dan persekutuan kami. Terkhusus jemaat GPD Koinonia Palu, dari pelayan usus, semua pengurus-pengurus Pelka, BP, BPP, panitia pembangunan, panitia-panitia yang ada, semua perangkat pelayanan. Tuhan, beri kami kuat kuasa-Mu untuk mewujud nyatakan kesaksian hidup kami melalui segala bentuk pelayanan, segala bentuk pekerjaan kami. Tuhan menolong kami. Berkati kami semua, anak-anak, orang-orang dewasa dan orang-orang tua. Engkau yang membekali kami dengan kuasa kasih-Mu, rancangan-Mu lah yang terjadi atas kami. Tangan-Mu menuntun kami untuk berjalan di jalan Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu. Bapa Surgawi, lengkapi dan sempurnakanlah syukur saudara-saudara kami yang menikmati kasih karunia-Mu melalui ketambahan usia, melalui rezeki yang daripada Tuhan, bahkan kesehatan, kekuatan. Tuhan, tolong mereka yang berduka, hiburkanlah mereka supaya duka cita tidak akan memberatkan langkah mereka pada perjalanan hidup bersama Tuhan. Tolong ya Tuhan, dengar, kabulkan doa-doa permohonan umat-Mu di tengah pergumulan, akan orang tua mereka yang dalam kelemahan, akan anak-anak, suami, istri, dan masa depan mereka. Mari ya Bapa Surgawi, rancangan-Mu terus Engkau nyatakan kepada kami dan ajar kami untuk memahaminya, sehingga kami tidak bersandar pada rancangan kami dan tidak mengeraskan hati berjalan pada jalan kami. Kami berdoa bagi setiap pribadi di persekutuan jemaat, bahkan yang hari ini boleh menikmati persekutuan bersama Tuhan di tengah peribadatan ini. Jumpailah mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Wujud nyatakanlah rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera itu bagi setiap orang yang di dalam kekhawatiran dan keraguan-raguan. Mari Tuhan, arahkan kami supaya kami sungguh mendengar-Mu. Kami datang kepadamu supaya kami pun layak menerima segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami di dalam hidup yang mengucap syukur. Berkati anak-anak kami yang bersekolah,
Berkati anak-anak Tuhan yang sedang meniti karir di masa muda. Juga setiap rumah tangga hidup di dalam damai menuju masa depan di tengah persekutuan di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati Tuhan negara-negara di dunia ini hidup damai. Hentikanlah Tuhan perang dengan damai-Mu. Dan Tuhan akan menolong setiap orang yang hari ini menderita oleh karena bencana, peperangan. Bahkan saudara-saudara kami yang harus terpisah dengan sesamanya karena menjalani isolasi mandiri di masa pandemi ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, teruslah arahkan kami untuk merenungkan kehidupan ini, supaya kami terus menghargai penderitaan dan kesengsaraan Kristus yang memberi kami jaminan keselamatan. Kami hidup di dalam solidaritas yang diwarnai kasih Kristus Tuhan. Bapa Surgawi, terpuji kekal nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu, jadilah rancangan-Mu atas hidup kami. Dan selalulah ya Tuhan, menggenggam tangan kami untuk melangkahkan kaki, berjalan di jalan Tuhan sendiri. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang kita sekalian berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Mari arahkan hidup kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing di dalam hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami
tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, menjalani masa-masa sengsara Kristus di dalam kasih dan perenungan akan penyelamatan dari Kristus. Akhirnya, mari serahkanlah hidupmu pada rancangan Tuhan dan berjalanlah pada jalannya. Tuhan berkati.